Blangkon. Iya. Ini loh. Kita kan mau menuju ke prosesor. Iya, iya. Bahasan kita. Kalau bisa jangan dulu yang Blangkon. Ini ada banyak yang bertanya Masian tentang motherboard. Oh iya, iya, Jadi iya. dituntaskan dulu tentang materi motherboard. Khususnya ini ada yang bertanya tentang slot ekspansi itu loh, yang. Oh iya, iya, Slot iya. ekspansi itu apa sih, yang? Oh iya, iya. Ya oke lah. Oke, kalau begitu nggak apa-apa, kita tunda ya. Iya. Ya. Slot ekspansi. Oh, itu berasal dari bahasa Inggris ya. Bahasa Iya. Inggrisnya tuh expansion slot ya. Saya Iya. tuliskan di sini. Iya. Begini. Expansion slot. Nah ya, kalau dinusakan itu jadi slot ekspansi ya. Ekspansi atau slot perluasan gitu. Ya. Nah, apa yang dimaksud di sini itu perluasan fungsi gitu. Jadi motherboard yang tadinya fungsinya hanya itu aja, nanti dia bisa memiliki fungsi atau kemampuan yang lebih dari yang apa yang standarnya ya. Saya berikan contoh. Kalau begitu gini, saya mulai dari motherboard tipe lama ya sampai yang baru begitu ya. Iya, ya. Oke, sebentar saya carinya. Ini. Nah, ini saya tunjukkan ya. Mungkin Anda banyak yang nggak tahu ini. Iya, itu apa yang? Nah, ini motherboard tipe lama. Ini yang motherboard pertama kali ya. Pertama kali keluar masuk Indonesia yang 8086 itu. Oh, itu Ya. yang? Ya, jadi ini kebetulan yang tipe 8088. Jadi yang setelah 86 ya. Ya. Nah, prosesornya kayak gini loh. Oh. Ini prosesornya ini. Ya. Iya. Nah, oke. Gini. Nah, di sini ini ada banyak slot kan di sini. Ini Ya. slot tempo dulu yang dikenal dengan slot ISA ya. Nah, mari kita lihat konektor yang ada di motherboard. Ini hanya ada satu. Ini untuk keyboard aja gitu loh. Ya, tidak ada yang lain. Sehingga di sini kalau seandainya kita menggunakan PC agar bisa tampil di layar monitor, terpaksa kita harus pakai kartu grafis. Kartu grafis. Nah, di kartu grafis nanti ada konektor menuju ke monitor. Nah, kayak begitu ada tambahan. Kalau tadi motherboard ini nggak bisa digunakan untuk tampil di monitor, kali ini dengan adanya tambahan ini menjadi bisa kan? Bisa. Nah, kemudian di sini nggak ada konektor apa-apa nih. Kemudian seseorang misalnya gini, oh ingin untuk jaringan dah ya, supaya bisa dihubungkan dengan komputer lain. Nah, terpaksa harus pakai LAN card itu, card jaringan, NIC itu, Network Interface Card itu ya, kartu jaringan. Ya. Nah, pakai di situ. Lah, sudah dua nih cardnya ya. Untuk audio ya? Nah, juga ada, harus pakai card lagi ya. Nah, terus kemudian yang lain-lainnya ya, itu harus pakai. Bayangin komputer dulu itu, jadi tampak kayak kacau ruwet gitu ya, karena banyak card di sini. Nah, slot ini disebut slot ekspansi, ya, slot perluasan. Maksudnya dengan adanya slot ini akan ada tambahan banyak fungsi yang bisa ditancapkan di sini. Yang tadinya nggak bisa dilihat di monitor kali ini bisa. Kemudian yang tadinya nggak bisa untuk LAN kali ini bisa karena ada card ya. Nah, ini kan ada perluasan fungsi. Fungsinya semakin bertambah, kemampuan dari motherboard ini semakin bertambah. Tadinya nggak bisa menampilkan suara, kali ini bisa, ya. Dan seterusnya, card-card itu akan banyak di sini. Nah, karena ini untuk perluasan fungsi, maka slot-slotnya ini disebut slot ekspansi. Artinya slot yang berfungsi untuk memperluas fungsi daripada motherboard itu. Nah, coba ya, tadi kayak begini. Nah, dengan berkembangnya waktu, muncullah motherboard berikutnya, ya. Contohnya ya, ini kan cuma satu ini ya, kayak gini dulu itu. Muncul tipe yang baru lagi, sebentar. Nah, ini nih, mulai ada nih. Kalau tadi kan hanya port untuk keyboard. Kali ini keyboard dan mouse ada. Kalau yang sebelumnya terpaksa kalau pakai mouse ya harus ada cardnya kan gitu ya. Ini enggak, sudah dilengkapi lagi, ini ada port serial ya, dan paralel. Dan USB juga itu ya? Ya, lah otomatis
kalau kita misalnya pakai tadi ya supaya ada serial dan paralel kan ada kartunya sendiri, cardnya ya. Iya. Nah kali ini cardnya itu dibuang, jadi rangkaian yang ada di serial, card serial dan tadi sudah disatukan di motherboardnya. Makanya disebut onboard kan begitu. Ya. Nah, pada perkembangan berikutnya. Nah, ini saya tampilkan. Oh, ini sama ya kayak itu tadi. Di sini ada keyboard mouse, ada serial, ada ini paralel sama. Ada desktopnya itu ya? Enggak, itu tadi. Nah, ini sudah mulai audionya. Iya. Disatukan di sini. Jadi di sini ada chip audio yang masuk di sini gitu. Iya, iya. Ya. Sehingga dengan demikian nanti jumlah slotnya semakin sedikit gitu loh. Oh, Ya. jadikan satu dengan motherboard. Iya, sehingga nanti penampilan dari PC ya, itu nggak ruwet lagi seperti yang pertama itu. Dulu saya pakai itu tuh ruwet sekali gitu loh. Kalau dipasang lengkap. Nah, ini ada tambahan tadinya soundcard yang harus dipasang di sini, sekarang sudah nggak perlu karena soundcardnya sudah diintegrasikan ke motherboardnya onboard. Nah, pada berikutnya lagi contoh, lah ini mulai ada LAN nih. Oh ya, LAN-nya disatukan juga. Jadi di sini chip Ethernetnya ada di sini juga gitu. Iya. Ya, nah tambah kayak begitu, jadi dia lebih modern sehingga slotnya pun semakin ringkas ya. Jadi 3 sekarang ya? Ya, dan ini ada tambahan yang baru ya. Oke, nah terus yang berikutnya lagi. Nah, ini malah sudah ada grafisnya juga. Iya. Akhirnya di sini semakin ringkas tuh, ya. Iya bener ya. Kayak begitu. Nah, ini kebetulan miliknya AMD ini ya. Iya. Ya, itu kayak begitu. Nah, yang baru lagi, yang paling baru. Ya ini nih ya, ini baru. Nah, ini semuanya ada gitu loh. Dan yang untuk ke grafisnya tidak hanya desktop, tapi di sini ada HDMI. Ya. Dan ada nanti yang lain ada DVI juga, ada DisplayPort ya. Lengkap. Akhirnya lah grafisnya cuma satu dua ya. Gitu, jadi otomatis motherboard itu menjadi ringkas kayak begitu. Jadi slot ekspansinya semakin mengecil kayak begitu. Ini fungsi dari slot ekspansi ya, jadi meningkat terus kayak gitu. Bagaimana dengan meningkat teknologinya itu jadikan satu dengan motherboard gitu ya? Iya, di motherboard jumlahnya gitu. Iya, dan akhirnya nanti yang justru ada di motherboard kayak tadi grafisnya yang tadinya ada di chip no-brid ya, akhirnya dimasukkan ke prosesor kan kayak gitu, sehingga jumlah chipnya juga semakin berkurang, masuk semua di situ kayak gitu. Jadi awalnya kayak tadi, silakan dipikirkan dulu masih terpisah-pisah berupa card, kemudian semua on board, sehingga dibuatnya banyak sekali chip. Akhirnya chipnya dijadikan satu ke chipset ya. Kemudian disatukan ke prosesor kayak begitu. Akhirnya mengecil kayak begitu. Ya, tapi ini bukan berarti motherboard terus mengecil gini. Enggak, ini yang untuk motherboard rumahan ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi nanti kalau untuk gaming, walaupun yang modern kayak begini, ini slotnya banyak loh. Jadi nanti ATX ya, form faktornya. Karena untuk menampung grafis-grafis yang banyak itu tadi atau yang lainnya. Artinya juga masih ada yang ukuran besar, namun untuk kebutuhan yang lebih kompleks lagi ya, lebih hebat lagi. Nah makanya kita bicara mulai dari yang kuno dulu hingga sekarang supaya kita dapat gambaran yang utuh. Oke. Oke ya. Ya, ini bahasan sedikit slot ekspansi. Nanti kita lanjut slot ekspansi itu apa aja. Jadi tadinya ada slot ISA, kemudian ningkat ke slot PCI ya, kemudian ningkat ke AGP, akhirnya ke PCI Express ya. Selain itu masih ada slot-slot lain loh, kayak VLBus, CNR, AMR, itu banyak ya. Yang kuno-kuno ya. Oke, itu pada sesi berikutnya. Oke ya. Ya.